Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Barang siapa yang banyak ngomong, banyak bicara di majelis ilmu, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Saya tanya bapak ibu, mau mati su'ul khotimah? Mau apa tidak? Makanya diam, jangan bicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Rifki Al-Idrus, Habib Kazim Al-Kaf, Habib Ali Al-Kaf, kemudian segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Bihar, yang saya cinta, yang saya muliakan, keluarga besar Bu Haji Mud beserta seluruh, khususnya Bapak Kapolsek. Ini Bapak Kapolseknya Ustadz Kiai beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para ulama-ulama zaman dulu, beliau-beliau banyak sekali yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Perhatikan, ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad Ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Barang siapa yang banyak ngomong, banyak bicara di majelis ilmu, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Saya tanya bapak ibu, mau mati su'ul khotimah? Mau apa tidak? Makanya diam, jangan bicara. Sedikit saja saya bahas tentang Isra Mi'raj. Anggap aja kita lagi ngaji kitab, anggap saya lagi nggak ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua ikuti saya. Saya kasih pemahaman tentang Isra Mi'raj yang jelas, padat, rinci, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa tahu seperti apa sih Isra dan Mi'raj itu. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal
Masjidil Aqsa. Itu ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Saya tanya bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Kalimat subha. Nah, para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, beliau mengatakan kalau ayat Quran ada kalimat subhana, ya, berarti itu menunjukkan bahwasanya kejadian itu, perkara itu, sesuatu itu, hal itu, atau perintah itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Jadi beda ibu-ibu. Ayat Quran kalau pakai subhana dengan nggak pakai subhana itu beda. Kalau nggak pakai subhana biasa-biasa saja. Tapi kalau pakai subhana berarti maknanya luar biasa. Nah terus pengertiannya subhana itu apa sih? Ikuti saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna tanzih. Bimakna tanzih ay al-murad tanzihullah min kulli su' bara'ah lillah min kulli naksin. Subhana itu bapak ibu-ibu, tasbih subhana itu adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Nah, kenapa Allah pakai kata subhana? Karena Isra Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit daripada waktu malam. Ini kan kejadian nggak masuk akal, peristiwa nggak masuk akal. Nah, untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, makanya Allah pakai kalimat subhan. Paham ya? Jadi kalau Allah nggak bisa, kalau Allah nggak mampu memperjalankan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang dilalui berbulan-bulan, kalau Allah nggak mampu memperjalankan hanya sebagian daripada waktu malam, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan mustahil Allah, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Makanya Allah mulai dengan kalimat subhan. Kira-kira paham nggak? Paham ya tentang subhana ya? Lanjut. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Asra, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Nah, kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu jawab. Yang memperjalankan Allah, berarti yang diperjalankan siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermain. Kalau ada yang menzolimi, berarti ada yang dizolimi. Di sini yang memperjalankan Allah, berarti maknanya apa? Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tetapi Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, paham nggak? Karena Allah yang memperjalankan. Kenapa? Dua jawabannya. Satu, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kedua, pada tahun tersebut adalah Amul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, paman beliau itu Abu Thalib,
kafiluhu, yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat di tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, Sayyidatuna Khadijah, istri yang setia, yang mengurusi beliau, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sampai-sampai Siti Khadijah berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, sedangkan aku mati, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, kemudian kau jual tulang-tulangku untuk perjuangan Islam. Dua tokoh ini, dua manusia ini wafat di tahun yang sama. Makanya tahun itu dinamakan tahun kesedih. Nah, Allah tahu kekasihnya bersedih, makanya Allah undang, Allah perjalankan untuk menghibur baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jelas ya? Nah, yang ketiga, subhanalladzi asra bi abdihi. Al-abd, abd itu bapak ibu-ibu, hamba yang utuh. Al-abd, hamba yang utuh. Ikuti saya. Al-abd, al-abd, ain, ro'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qalb. Jadi abd, hamba di sini adalah orang yang melihat dengan alat. Jawab, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Apakah bisa jasad berbuat seperti itu? Nggak bisa kan? Apakah bisa ruh berbuat seperti itu? Nggak bisa kan? Berarti abd di sini adalah hamba yang utuh, jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ayo. Kalau ada santri di sini, lailan isim apa? Ma'rifat apa nakira? Ma'rifat apa nakira? Lailan itu ibu-ibu kalau dalam ilmu nahwu isim nakiro. Ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat tandanya alif lam di pertamanya. Kalau isim nakiro tandanya tanwin di huruf akhirnya. Bedanya kalau isim ma'rifat itu yang telah diketahui, jelas. Kalau nakiro belum diketahui. Contoh, al-baitu, rumah itu. Kan udah jelas rumahnya, ketahuan, ya kan? Tapi kalau pakai isim nakiro, baitun, rumah, mana rumahnya? Jelas nggak? Banyak para ulama, para dai, para penceramah, kalau menjelaskan Isra Mi'raj, kan kadang dijelaskan pembelahan dada. Sering nggak ibu dengar? Banyak yang berkata seperti ini. Dibelah, datang Jibril dari langit membawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari sorga. Ada yang bilang juga air Zam-Zam. Dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Pernah dengar nggak penceramah ngomong seperti itu? Pernah apa tidak? Nah. Jawab yang keras, pernah apa tidak? Nah. Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada penceramah ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Gak ngerti agama itu. Makanya saya datang kemarin itu mau menjelaskan apa yang sebenarnya sesungguhnya seperti apa yang terjadi biar ibu-ibu paham. Nabi Muhammad dadanya dibelah 3 kali, ibu-ibu.
Pertama masih kecil, kedua ketika jadi Rasul, ketiga ketika Isra Mi'raj. Dibelah dada Nabi Muhammad, ya, itu yang dikeluarkan bukan kotoran. Terus apa? Rahmat kasih sayang Nabi Muhammad untuk iblis. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk sesama Islam saja, betul? Bukan hanya sesama manusia saja, betul? Bukan hanya sesama makhluk saja, betul? Tetapi untuk seluruh alam semesta. Iblis termasuk makhluk tak? Nah, makanya dikeluarkan kasih sayang rahmat Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Sekarang begini, orang awam, kalau orang awam dijelaskan, dibersihkan hatinya Nabi, cukup sampai di situ penjelasannya. Berarti orang awam akan berpikir kalau dibersihkan berarti sebelumnya apa? Orang awam kan berpikir begitu. Disucikan hati Nabi berarti sebelumnya apa? Makanya kalau jelaskan yang berkaitan dengan Nabi itu yang jelas. Dibersihkan hati Nabi, disucikan hati Nabi, bukan berarti sebelumnya hati Nabi kotor. Tetapi itu namanya tajdid. Apa itu tajdid? Memperbaharui. Udah bersih, lebih dibersihkan lagi. Udah suci, lebih disucikan lagi. Contoh ibu-ibu punya wudhu, terus suci kan, bersih kan, terus wudhu lagi, emang ada masalah? Enggak kan? Jadi ibu-ibu udah bersih, terus wudhu lagi untuk lebih membersihkan diri. Tajdid namanya, memperbaharui. Jadi jangankan hati Nabi terlalu jauh, ibu. Rasulullah ketika perang Uhud, kaki beliau pernah tertusuk panah, keluar darah. Sama Malik ibn Sinan dikecup, darahnya diminum. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Ketika diminum, kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api. Darahnya Nabi su, darahnya Nabi su, darahnya Nabi su, air kencingnya Nabi su, kotorannya Nabi su. Itu ada dalam kitab Asy-Syifa karangan dari Imam Qotiyah, silahkan lihat. Makanya hati-hati kalau ngomong yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nah sekarang udah paham ya? Intinya saja, sebab saya kalau mau jelasin sampai pagi kan apa kalau selesai. Intinya Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk apa? Untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang luar biasa, perintah yang penting, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Ibu-ibu jawab, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui, Allah perintahkan zakat cukup melalui, Allah perintahkan jihad cukup melalui. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, bertatap dengan Allah untuk langsung menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu penting perintah tersebut. Saya tanya Pak Haji, Pak Haji kalau mau memerintahin anak buah, perintah biasa-biasa aja, cukup lewat WhatsApp kan? Pak Kapolsek mana Pak Kapolsek? Pak Kapolsek, kalau Pak Kapolsek mau perintah anggota, perintah yang biasa, cukup lewat WhatsApp. Tapi kalau perintahnya penting, telepon langsung suruh ngadep langsung. Kenapa? Karena perintahnya penting. Nah, begitupun perintah ini saudara-saudara. Saking pentingnya, saking utamanya, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Apa perintah itu? Perintah itu adalah makanya bapak-bapak ibu-ibu, jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Bapak-bapak ibu-ibu, sholat itu adalah hal yang menentukan selamat
atau celakanya engkau di dunia dan di akhirat. Sholat yang menentukan engkau akan bahagia, akan gembira, atau akan susah dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan engkau akan selamat, celaka, bahagia, susah, senang, makmur, jaya, diazab, dikasih rahmat oleh Allah di dunia dan akhirat. Itu semua yang menentukan adalah sholat. Sampai-sampai dikatakan as-sholatu rasul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Amal ibadah yang lain itu cuma ekor, kepalanya adalah sholat. Kalau kau punya sholat baik, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik. Tapi kalau sholatmu rusak, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak. Perhatikan kau punya sholat, khususnya para anak-anak muda. Hei anak muda, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Roboh atau berdirinya agama tergantung daripada sholat. Jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Kalian para anak-anak muda, generasi bangsa ke depan, baik buruknya bangsa, bagus urusannya bangsa, negara, agama ke depan, tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, sholat 5 waktu, baca Quran, dekat ulama, dekat dengan majelis taklim, besok negara kita bakal jadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang sentosa. Tapi kalau anak-anak mudanya maksiat, melacur, narkoba, berzina, anak-anak mudanya tidak takut kepada Allah, anak-anak mudanya buka aurat, anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, besok bangsa kita bakal rusak, negara kita bakal rusak. Oleh karenanya, wasiat saya terakhir, wahai para anak-anak muda, berjuanglah kalian untuk agama, berjuanglah untuk bangsa, berjuanglah untuk negara. Jangan pernah kalian takut dengan siapapun. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, walaupun lidahmu harus dipotong. Saudara-saudara, apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kita perjuangkan untuk bangsa, agama, negara ini? Apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kita perjuangkan? Coba kalian lihat para ulama, para habaib kita. Habib Rizik, organisasinya dibubarkan, 6 muridnya, 6 laskarnya, 6 pengawalnya wafat, dibunuh, dibantai, ditembak. Anak-anak perempuannya diungsikan ke Mekah, diungsikan, dilarikan dari tanah airnya sendiri. Beliau di masa tua kemarin dipenjara. Kenapa? Saya keluar masuk penjara, saudara. Saya masuk penjara 9 kali. 2009 saya masuk, 2010 kasus Mbah Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 saya bebas. Baru bebas 2 hari, saya udah ditahan, dibawa ke lapas Nusa Kambangan. Baru 2 hari bebas. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Bebas 2021, belum sampai 1 bulan saya masuk lagi. Baru bebas kemarin akhir 2022, sekitar 5 bulan yang lalu saya bebas. Kenapa kami keluar masuk penjara? Saya tanya, apakah kami penjahat? Jawab, saya penjahat. Kami penjahat. Kami koruptor. Kami bandar narkoba. Kami bandar judi. Kami bandar miras. Kami nolong uang rakyat. Kami menyengsarakan rakyat. Kami jual aset negara. Kenapa kami dipenjara, difitnah, dihina, dicaci, dimaki berkali-kali? Kami dicoba untuk dibunuh. Mobil kami berapa kali percobaan penembakan, berapa kali kami percobaan untuk diracun, berapa kali kami ingin coba dibunuh. Kenapa? Satu jawabannya, karena kami berada di barisan paling depan, menyampaikan kebenaran, membela bangsa dan rakyat Indonesia. Ibu-ibu, saya baru bebas 2 hari.
Siang saya bebas, malamnya saya ceramah. Ceramah itulah yang menyebabkan saya dibawa masuk ke Nusa Kambangan, diborgol tangan, perut dan kaki saya. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Kan begitu. Waktu itu awal-awal corona, saya ngomong, pejabat, aparat, pemerintah, di masa pandemi, di masa corona ini, rakyat, masyarakat, kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu isi ceramah saya. Dibilang meresahkan, dibilang provokasi. Saya tanya, itu ceramah meresahkan? Enggak. Provokasi? Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, hei pejabat, hei pemerintah, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing di masa corona tetap kalian buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kenapa kalian paksa untuk tutup? Itu dibilang meresahkan. Gara-gara itu saya ditangkap lagi. Saya tanya, ini masyarakat semua, itu meresahkan? Provokasi? Yang ketiga saya sampaikan, hei pejabat, hei aparat, hei pemerintah, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang nggak punya kerjaan. Akan tetapi di masa corona, di masa pandemi, tenaga kerja asing dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Saya tanya, itu provokasi? Itu meresahkan? Saudara-saudara, apakah ceramah saya itu yang menyebabkan saya ditahan lagi di Nusa Kambangan? Apakah saya membela diri saya? Anak saya? Keluarga saya? Istri saya? Kelompok saya? Atau rakyat? Atau rakyat yang saya bela? Siapa yang saya bela? Jawab yang keras, siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dicurangi, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Oleh karenanya saya bersumpah, Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek. Saya akan tegak berdiri untuk menyampaikan kebenaran demi bangsa, demi agama, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya saya tanya, semua yang ada di sini siap bela Indonesia? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati di NKRI? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Saudara-saudara, pejabat sekarang dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, belum jadi. Pas sudah jadi yang makmur bukan rakyat, betul? Yang sejahtera bukan rakyat, betul? Yang makmur, yang sejahtera partai politik dan perutnya masing-masing. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara. Saya tanya ibu-ibu, BBM naik gak? Minyak naik gak? Kebutuhan pokok naik gak? Nah itu yang kita lawan. Kebijakan kita tidak melawan pemerintahnya, nggak boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram menjatuhkan pemerintah yang sah, tapi kita memberikan kritik, kita melawan kezoliman-kezolimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita lawan. Sehingga saya, Habib Rizik, Habib Hanif, kami berkali-kali masuk penjara, sedangkan para penista agama justru dilindungi, saudara-saudara. Nah, hukum seperti ini adil apa tidak?
Adil apa tidak? Adil apa tidak? Makanya keadilan harus ditegak. Jadi pejabat itu jangan sombong. Mau kau jenderal kek, mau kau menteri, mau kau presiden kek, ingat, di atas presiden, di atas menteri, di atas jenderal ada kami. Siapa? Rakyat Indonesia. Betul. Saya tanya saudara-saudara, seragam mereka dari uang siapa? Dari uang siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Tank yang dibeli dari siapa? Senjata yang dibeli dari siapa? Makanya jangan macam-macam sama rakyat. Makmurkan rakyat, yang sopan sama rakyat, layani rakyat, layani masyarakat. Jadi pejabat yang baik, yang taat, datangi ulama. Makanya saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Kapolsek. Kenapa? Imam Ghazali bilang, kalau ada pejabat ya datang ke majelis taklim berjumpa dengan ulama, berarti tujuannya akhirat. Sebaliknya, kalau ada ulama datang ke istana, datang ke pejabat, tujuannya dunia. Jadi kalau bagi saya pelacur itu ada 3. Ada pelacur yang menjual kemaluannya. Kedua, ada pelacur-pelacur berdasi. Pelacur-pelacur berdasi adalah mereka yang menjual negara, bangsa, dan rakyat demi kepentingan perutnya. Yang ketiga, pelacur agama. Siapa pelacur agama? Mereka yang menjual agama, menjual akhirat, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis demi kepentingan dunia dan perutnya, keluar masuk istana dengan tujuan akhirat. Ulama dekat dengan pejabat harus, tapi untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petunjuk, bukan malah membiarkan kezaliman-kezaliman para pejabat. Makanya kita doakan mudah-mudahan Indonesia jadi negara yang makmur, sejahtera, sentosa, pejabat jadi pejabat amanah, pejabat yang adil. Ini Bapak Kapolsek harus naik pangkat. Harus naik pangkat. Sebab kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik seperti beliau, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Betul? Betul? Sekali lagi saya tanya, semuanya siap bela Islam? Yang semangat siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela Indonesia? Ketika saya bilang NKRI, jawab harga mati. NKRI! Indonesia merdeka! Allahu Akbar! 5 menit jadi setengah jam. Terakhir sebelum saya tutup, Bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya gratis, nggak bayar. Selama saya makan, santri makan. Kalau saya nggak makan, ya sama-sama nggak makan. Sampai-sampai dulu tuh 8 tahun lalu, saya dan santri pernah nggak ada lauk, saya makan jantung pisang direbus pakai garam. Saya bangun pondok itu dengan darah, dengan air mata, dengan keringat. Sepeser pun haram jada saya terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Kalau saya mau, wow, ratusan triliun, tapi saya nggak mau. Kenapa? Ikhtiar, saya berhati-hati. Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezoliman-kezoliman mereka. Andaikan saya terima, Beb, itu pejabatnya nggak benar itu, Beb, nggak amanah. Aduh, nggak enak saya menegur. Kemarin pesantren saya habis dikasih semen 1000 sak. Nggak enak menegur. Kemarin habis dikasih Alphard. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Kalau saya terima dari dana dari pejabat untuk pesantren saya, nanti ceramah saya begini, Masya Allah, pejabat sekarang ini amanah sama rakyat, mereka mensejahterakan rakyat, mudah-mudahan umur panjang, Masya Allah, Bapak Kapolsek itu orang baik, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda.
ini RT RW lurah camat, akhirnya jadi begitu nanti. Makanya saya sesuka hati saya mau ngomong apa, betul? Kenapa? Sepeser pun saya tidak pernah makan uang pemerintah. Makanya saya harap